Halo guys, selamat datang di channel Bang Topan ya. Di video ini, abang bakal ngebacain kalian dongeng sebelum tidur. Yuk kita mulai. Cerita rakyat Lutung Kasarung dan Purbasari. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang bernama Purbasari. Ia merupakan anak bungsu dari 6 orang kakak perempuan, yaitu Purbararang, Purbanewata, Purbaendah, Purbakancana, Purbamanik, dan Purbaloyi. Mereka merupakan anak dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja dari kerajaan Pasir Batang. Si bungsu, Purbasari, memiliki sifat yang sangat baik, lembut, manis budi, dan suka menolong. Siapapun yang membutuhkan pertolongannya, Purbasari senang hati membantunya. Selain memiliki hati yang baik, Purbasari juga memiliki wajah yang cantik dan rupawan. Setiap orang melihatnya akan jatuh hati pada pandangan pertama. Namun sayangnya, sang kakak Purbararang memiliki sifat sebaliknya. Walaupun berparas cantik, Purbararang dikenal memiliki sifat yang kasar. Prabu Rarang tidak setuju jika adik bungsunya diangkat menjadi seorang ratu. Setelah bertahta dalam waktu yang lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta dan berencana bahwa kerajaan dipimpin oleh Purbasari. Sang Prabu memamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari pantas menggantikannya, bukan anak sulungnya alias Purbararang. Sang Prabu memikirkan bagaimana jika Purbararang menjadi seorang pemimpin, maka ketentraman dan kedamaian rakyat bisa terganggu, atau bahkan rusak akibat kepemimpinan anak sulungnya yang punya sifat buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan 7 putrinya, Raja Prabu Tapa Agung menyerahkan takhta pada Purbasari. Sang Prabu kemudian meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup baru yang pertama. Purbararang pun marah karena tidak setuju takhta kerajaan Pasir Batang diberikan kepada adiknya, bukan untuk dirinya. Selang 1 hari setelah penobatan, Purbararang berencana mencelakai Purbasari. Ia menghubungi tunangannya, Indrajaya, untuk meminta bantuan nenek sihir. Nenek sihir yang jahat kemudian memberikan boreh atau zat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan kepada Purbararang. "Semburkan boreh ini ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari," ujar nenek sihir pada Purbararang. Purbararang langsung melaksanakan perintah dari si nenek sihir. Boreh tersebut disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, di seluruh tubuh Purbasari muncul bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana dan menghentikannya sebagai ratu. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan di Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, perintah Purbararang. Kemudian Purbararang mengambil tahta kerajaan Pasir Batang dan memerintahkan Uwak Batara yang merupakan penasihat istana untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Namun ketika Purbasari diasingkan di hutan, terjadi sebuah masalah besar di Kahyangan. Di kehidupan yang lain, Pangeran Guruminda mencari jodoh ke bumi dalam bentuk lutung atau sejenis monyet. Seorang pangeran bernama Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari Kahyangan seperti yang diperintahkan Sunan Ambu, mamanya. Pangeran Guruminda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu. Sunan Ambu kemudian menjelaskan bahwa sosok perempuan yang cantik seperti dirinya hanya akan ditemui di dunia manusia. Namun jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin menemui perempuan sesuai keinginannya, dia harus pergi ke dunia dalam bentuk bukan Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan, melainkan harus dalam wujud penyamaran berupa lutung atau sejenis monyet. "Lutung Kasarung namamu, apakah engkau bersedia melakukannya?" tanya Sunan Ambu. Pangeran Guruminda menyatakan kesediaannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung Kasarung, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia dan tiba di hutan. Dalam waktu yang singkat saja, Lutung Kasarung menjadi raja dari para lutung dan kera di hutan tersebut. Hal ini karena tidak ada kera dan lutung yang mampu menandingi kesaktian dan kecerdasan dan kekuatan dari Pangeran Guruminda. Lutung Kasarung bertemu dengan Purbasari.
Kelembutan hati, kebaikan dan sifat baik Purbasari membuat Lutung Kasarung mulai menyayangi Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan, dan kecerdasan dari Lutung Kasarung membuat Purbasari juga menyayanginya. Semakin lama keduanya tidak mau dipisahkan lagi. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung memohon kepada sang mama Sunan Ambu untuk dibuatkan taman yang indah dengan tempat pemandian untuk Purbasari. Sunan Ambu lantas meminta para dewa dan bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan dari putranya. Pancurannya terbuat dari emas murni, dinding dan lantainya terbuat dari batu pualam. Air telaga yang mengalir berasal dari telaga kecil yang murni bersih dan diiringi dari doa-doa para dewa. Para dewa dan bidadari menyebut taman yang indah itu Jamban Salaka. Selain dibuatkan telaga dan taman yang indah, para bidadari juga menyiapkan beberapa pakaian indah untuk Purbasari. Pakaian itu sangat indah dan lembut, terbuat dari awan yang lembut dengan hiasan batu-batu permata dari dalam lautan. Tak ada pakaian di dunia ini yang mampu menandingi keindahan pakaian Purbasari. Pada saat Purbasari melihat telaga dengan pancuran yang indah, ia segera mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itulah bau kutukan yang menempel di wajah dan tubuhnya perlahan sirna. Kecantikannya yang dulu telah kembali. Lutung Kasarung yang melihatnya tidak menyangka orang yang selama ini di dekatnya adalah perempuan yang sangat cantik hingga dapat mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu. Lutung Kasarung dan Purbasari sangat bahagia dengan keadaannya. Walaupun Purbasari telah kembali ke wujudan yang sangat rupawan, kasih sayang Purbasari terhadap Lutung Kasarung tidak berkurang, namun semakin bertambah. Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari didengar oleh Purbararang. Purbararang tidak percaya dengan berita ini. Dia masih percaya diri karena tahu bahwa goreh yang disemburkan kepada Purbasari mengandung kutukan yang sangat jahat dan kuat. Purbararang lantas mengajak Indrajaya untuk melihat kebenaran berita tersebut. Dan betapa terkejutnya ia melihat Purbasari telah kembali ke sosoknya yang cantik dan rupawan. Purbasari semakin terlihat mempesona dengan balutan pakaian dari para bidadari. Purbararang pun khawatir karena kembalinya Purbasari akan mengancam tahta yang saat ini dikuasainya. Sehingga ia mencari cara kembali untuk menyingkirkan adiknya tersebut. Bahkan kali ini ia berniat menyingkirkan Purbasari untuk selama-lamanya. Purbararang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Jika rambutku lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka leher Purbasari harus dipenggal oleh algojo kerajaan, tantang Purbararang. Sayangnya Purbararang kembali menelan kekecewaan yang besar setelah terbukti rambutnya yang sebetis kalah panjang dengan rambut Purbasari yang sepanjang tumit. Purbararang sangat malu mendapati kekalahannya. Untuk menutupi kekalahannya, Purbararang memberikan tantangan baru untuk Purbasari. Tak tanggung-tanggung, kini tantangannya diucapkan di depan seluruh masyarakat kerajaan Pasir Batang. Dengan suara lantang ada didengar oleh masyarakat. Jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahta Pasir Batang akan kuserahkan padamu. Namun jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan lehermu dipenggal oleh algojo kerajaan, sebut Purbararang. Purbasari paham ia tak mampu menang pada tantangan kali ini. Namun kasih sayangnya pada Lutung Kasarung membuatnya tegar. Kemudian Purbasari menggenggam tangan Lutung Kasarung. Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku, ucapnya kepada Lutung Kasarung. Air mata kemudian berlinang mengalir di kedua pipinya. Lutung Kasarung kemudian balas menggenggam tangan Purbasari, kemudian mengucap air mata Purbasari. Purbararang yang melihatnya tertawa terbahak-bahak dan merendahkan Lutung Kasarung. Monyet hitam itu tunanganmu? Iya, jawab Purbasari dengan lantang. Namun sebelum Purbararang memerintahkan algojo untuk memenggal Purbasari, Lutung Kasarung kemudian duduk bersila dengan mata terpejam. Mulutnya terlihat menyebutkan mantra-mantra ajaib. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Tak dalam waktu yang lama, asap tebal tersebut menghilang. Sosok Lutung Kasarung dengan wajahnya yang sejenis monyet ini menghilang seiring perginya asap pekat. Dan muncul sosok Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Terkejutlah semua warga yang hadir di tempat itu mendapati keajaiban yang luar biasa tersebut. Betapa tampannya Pangeran Guruminda bahkan sangat jauh melebihi ketampanan Indrajaya tunangan dari Purbararang.
Pangeran Guruminda lantas mengumumkan bahwa Ratu Kerajaan Pasir Batang yang sebenarnya adalah Purbasari. Purbararang telah mengalami kekalahan dari tantangan yang dibuatnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Purbararang tidak dapat menyangkal dan tidak mau untuk mengakui kesalahannya. Namun, tidak ada lagi yang dapat dia lakukan selain menyerahkan tahta Kerajaan Pasir Batang kepada adiknya Purbasari. Karena merasa kalah, Purbararang pun memohon ampun atas kejahatan yang telah dilakukannya bersama Indrajaya. Karena memiliki hati yang baik, Purbasari memaafkan kesalahan kakak sulungnya tersebut. Sejak saat itu, Purbasari kembali bertahta sebagai ratu. Semua rakyat sangat bergembira menyambut ratu yang baru dan sekaligus terlepas dari belenggu pemerintahan Purbararang yang jahat. Mereka kemudian semakin berbahagia mengetahui bahwa ratu mereka Purbasari menikah dengan Pangeran Guruminda. Purbasari dan Pangeran Guruminda pun hidup selamanya.